Contohnya nanti saya sampaikan, yang mana yang memfiksasi. Karena mereka lah itu tulang-tulang itu terfiksir pada tempatnya, terkunci tempatnya. Ya, kemudian ada yang sinergis, mereka bekerja bersama-sama. Dan ada yang terakhir ada yang neutralizer, yang menetralkan. Ini peran otot, ya, terutama otot-otot pada ekstremitas. Jadi kita bagi aja atas beberapa bagian, shoulder, bahu, kemudian pectoral, dada, itu nanti masuk di torak ya. Kemudian upper arm, itu upper arm ini dengan atas atau yang disebut sebagai brachii, ya. Kemudian anterior forearm, forearm itu dan dengan adalah antebrachii. Di brachii ini mulai dari shoulder, bahu sampai dengan kuliti itu namanya brachii. Yang mulai dari fossa kuliti sampai ke bawah namanya antebrachii atau forearm. Ya. Nah, ada yang anterior forearm, ada yang posterior forearm. Yang ini juga sama, yang brachii atau yang upper arm dia juga ada anterior, ada yang posterior. Kemudian yang terakhir hand, manus. Ya, kita bagi supaya mudah gitu aja ya, diurut sehingga gini loh, kenapa dalam Islam itu diajar kita melakukan sistematik. Itu sistematik urut, sehingga jangan lewat-lewat. Contohnya apa misalnya? Rukun iman, sistematik, utama syahadat. Nah, kemudian wudu, sistematik, utama kumur-kumur dulu. Salat, sistematik juga, utama takbiratul ihram. Otak sebelum kita itu mengatur memori sistematis. Itu loh, memudahkan hidup itu sistematis. Jadi mulai dari masuk rumah, buka sandal dulu, salam dulu, buka pintu depan, itu sistematis. Jadi kita jaga, makanya saya mencoba mengurutkannya supaya otak Anda terbiasa sistematik, sistemik, ya. Oke, yang pertama kita shoulder dulu. Shoulder dia ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Apa bedanya? Kalau ekstrinsik itu dia originnya pada batang tubuh. Pada batang tubuh, kemudian berinsersi pada tulang bahu. Siapa tulang bahu? Humerus, clavicula, scapula. Itu tulang bahu. Humerus, clavicula, scapula. Itu memang mereka tulang bahu. Dan kemudian yang intrinsik. Siapa intrinsik itu? Dia berorigo pada scapula. Jadi tidak pada batang tubuh. Origonya pada scapula atau clavicula dan insersi pada humerus. Jadi yang satu dari aksis tubuh, apakah dari spine ya ke ke humerus ke anggota gerak, apakah humerus, apakah scapula atau clavicula, itu namanya ekstrinsik. Tapi kalau yang intrinsik dia dari scapula ke humerus ya, atau dari clavicula atau scapula. Oke. Nah, yang ekstrinsik disebut sebagai scapulohumeral group. Ya, yang ekstrinsik disebut sebagai scapulohumeral group. Mereka dikenal sebagai kelompok otot-otot scapulohumeral di bagian atas deltoid, teres major. Nah, kemudian nama-nama ini selain deltoid dan teres major ada nama-nama yang disebut sebagai otot-otot rotator cuff. Jadi ada 6 semuanya mereka. 6 personal. Ya. Yang pertama deltoid dan teres major. Sisanya adalah rotator cuff. Siapa rotator cuff? Adiknya teres major, minor. Kemudian siapa lagi? Subscapularis. Kemudian supra dan infraspinal. Itu wajib kalian hafal. Ya, ada 10 yang bisa ya. Yang mana disebut rotator cuff. Apa perjanjian kita sebelumnya? Apa kesepakatan tadi awal belum masuk? Kalau dokter udah masuk nggak boleh masuk lagi. Kalau yang terlambat depan, yuk sini depan semua. Yuk depan. Siapa yang terlambat tadi? Mana yang terlambat tadi? Sini, sana. Ayo, siapa terlambat? Kamu, sini, di sana. Sudah sebelum di awal, makanya kenapa saya nggak pernah tepat waktu masuk. Saya beri kesempatan untuk Anda masuk duluan. Itu saya sudah masuk, Anda boleh masuk lagi. Soalnya itu saya kunci soalnya. Ayo, mana sampai tadi? Yang terlambat. Ayo, cepat. Yang lama saya ngajar sini. Tuh sini kamu. Ya, ingat ya. Kalau sudah saya masuk, nggak boleh masuk lagi lain. Itu.
Jadi kita buat sedikit rumah kita agak intelek sedikit, agak elit, tidak seperti kandang kambing masuk suka. Ya, itu dia otot-otot daripada kelompok rotator cuff. Supra, infrasina, subscapularis dan teres minor. Ya. Jadi otot mereka extrinsic muscle. Nah, ini dia. Kemudian intrinsic muscle. Intrinsic muscle itu disebut sebagai otot punggung superficial. Ya, siapa dia? Yang pertama trapezius. Yang kedua latissimus dorsi. Kita sudah kenal trapezius sebelumnya. Ya kan, dia melekat pada spine. Langsung ke scapula dan clavicula, ke humerus, si trapezius. Juga dengan rhomboid. Oh, latissimus dorsi yang di bawahnya. Juga sama, kalau rhomboid tidak. Rhomboid dia tidak melekat pada ekstremitas. Dia melekat pada ekstremitas adalah yang utama adalah trapezius dan latissimus dorsi. Kemudian yang profundanya baru nanti ada levator scapula, rhomboid minor dan major. Jadi yang superficial hanya ada trapezius dan latissimus dorsi. Ini otot-otot intrinsik. Ya, yang pertama deltoid. Deltoid ini ada 3 pas ya. Ada bagian anterior, ada bagian media, ada bagian posterior. Nah, yang bagian anterior sering disebut sebagai pas clavicularis. Kenapa? Dia sebagian melekat pada clavikula. Sepertiga claviculanya origonya. Insersinya baru pada humerus, pada tuberositas humeri. Ya. Kemudian yang pas finalis atau deltoid posterior, dia umumnya di belakang. Jadi kalau kita foto dari tempat depan, lateral, belakang. Belakang ada sisa sedikit deltoid sini. Nah, itulah pas finalis atau pas deltoid posterior. Dan yang terakhir adalah pas acromialis atau deltoid lateral. Kenapa saya bagi ini dua? Yang pas anterior dan pas posterior, dua-duanya berfungsi sebagai fleksi dan rotasi. Hanya bedanya yang anterior rotasi medial, yang posterior rotasi lateral. Jadi satu yang begini fungsinya anterior rotasi atau rotasi medial, yang satu lagi rotasi posterior atau rotasi lateral. Ini fungsi yang deltoid anterior, ini fungsi yang deltoid posterior. Terus si yang lateral apa? Ini. Di sini dia. Karena ototnya begini. Di sini dia fungsinya. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Pelan-pelan ya. Oke, kita masuk ke teres major. Teres major Anda lihat itu, dia berorigonya dari gambar itu, origonya pada margo inferior daripada scapula. Ya, seperti saya katakan tadi, semua berorigo pada scapula atau clavikula, tapi insersinya nanti ke humerus. Ya, itu teres major dia berorigonya pada humerus, tapi pada tuberculum. Pada tuberculum. Ada yang bilang itu pada tuberculum sulcus intertubercularis, ada bilang begitu. Ada yang bilang pada tuberositas maius, ada juga begitu. Ya, ada buku berbeda-beda. Tapi yang jelas dia dari margo inferior scapula sampai ke tuberositas daripada humerus, bagian medial. Itu si teres major. Dan jelas ya, lihat dulu ya. Oke, sekarang kita lihat rotator cuff. Apa yang membuat beda dengan si teres major dan deltoid? Ya, rotator cuff merupakan bagian dari instruksi muscle tadi. Asalnya dari scapula, semuanya dari scapula mereka, sampai ke caput humerus. Ingat ya, rotator cuff semuanya berasal dari scapula ya, sampai ke humerus. Kemudian, karena dia sampai ke caput humeri, maka dia pegangnya caput humeri itu. Dia lingkari, dia pegang betul-betul, makanya dia berfungsi sebagai fiksator. Dia fiksasi itu, mana ke dalam kavitas kemudian terjadi. Scapula itu ada gelung. Gelung itu namanya kavitas, ini dalu. Tempat apa? Tempat si caput humeri.
Nah, supaya kapuk humerus itu melekat pada kavitas tadi, maka dipegang oleh 4 otot ini. Nah, itu disebut sebagai rotator cuff. Ya, karena supaya dia mantap memegang masuk dalam gelung tersebut, maka dia dipegang oleh 4 otot rotator cuff tadi. Sehingga membuat sendi daripada humerus lebih stabil. Ya. Nah, ini fiksator ya. Jadi sebagai fiksator, nggak usah lewatin aja. Ini kinesiologinya. Yang pertama adalah supra dan infraspina. Disclaimer dulu waktu osteologi. Jadi skapula bagian posterior itu dipisahkan. Fossanya ada fossa supraspina dan fossa infraspina. Nah, nanti ada spina skapula di belakangnya. Ini kalau kalian spina misalnya skapula di belakang, yang mana ya? Misalnya anggaplah skapula. Jadi ini ada spinanya, ada tonjolannya di belakang. Ini ada fossa yang di atas spina tadi, fossanya supraspina, dan di bawahnya ada fossa infraspina. Setiap fossa pada tulang pasti diisi oleh otot. Nah, terutama otot yang di atas spina tadi namanya otot supraspinatus, dan di bawah spina tadi otot infraspinatus. Nah, lihat, ini ke sini, ini ke sini. Dia pegang kapuk humerus ini. Pada mana? Pada tubercle majus. Jadi pada humerus ada tubercle majus, ada tubercle minus. Ini ada sulcus intertubercularis namanya. Pada tulang humerus. Jadi dia sini melekat sampai sini. Sini. Semuanya dari skapula nih. Dia melekat pada tubercle majus daripada humerus. Ya. Infra dan supraspinatus. Nah, oleh karena itu kita lihat sini, nah, ini melengkung ini, sehingga dia fungsi sebagai abduksi. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ah, ya. Ya. Oh, Hanan Mineral yang singo mungkin. Singo Hanan selesai. Singo Hanan. Assalamualaikum. Gimana tadi? Potong kan? Gimana tadi? Sudah potong ya? Yang mengajar potong dia ya. Ya, jadi kalian ya. Kalau begini kalian arah serabut, maka fungsinya sebagai abduksi. Buka ini. Ada arah serabut itu dia serabutnya. Nah, beda ini. Sampai ke atas, dia sebagai rotasi lateral. Putar ke bawah. Jadi untuk rotasi lateral, siapa saja dari peranan tadi? Nah. Ayo, siapa di rotasi lateral tadi? Ya, satu lagi deltoid pas posterior. Jangan lupa ya, jangan pernah lupa. Keep it in your memorize. There's minus. Lihat sini. Dari mana? Dari medial daripada margu posterior daripada scapula. Ke sini. Tubercle majus sudah ada soal tubercle sini di atas. Ini di sini. Teres minor. Ini apa nih? Apa nih? Hah? Teres minor. Jadi dia di sana. Bedakan dengan yang rotator cuff. Rotator cuff tadi sumber dari scapula, lari yang sini semuanya. Semuanya lari dari namanya rotator cuff. Jadi tak lari sini dia. Ini semua lari menuju ke sini ya. Empat-empatnya di sini. Ya. Dan yang terakhir adalah subscapularis. Ini kita balik scapula ke depan. Kalau tadi scapula dari arah belakang, ini ada spinanya. Sekarang scapula kita balik ke depan. Maka tampaklah ini si clavicula. Di bawah clavicula ada fossa juga. Fossa subscapula namanya. Nah, jadilah dia muskus subscapularis. Semua sama dekat sini juga. Ya. Dan si subscapularis identik
dengan fungsi daripada deltoid anterior. Ingat ya, rotasi ke medial. Kalau saya tanya nanti, otot scapulohumeral yang berfungsi untuk merotasi kemudian ke arah medial adalah gitu. Ya. Makanya kalau kalian punya slide sendiri, apa yang saya sampaikan nggak masuk ke kawan di belakang. Tapi kalau saya slide tidak saya bagikan, mau nggak mau ada studio tertentu akan melihat ini. Anda setuju apa nggak setuju? Ngantuk lewat. Kalau sudah, pergi tulang buku sana. Kenapa deh ya? Kamu aja deh. Apa tuh yang lagi dulu deh? Kamu deh, kalau cepat ya. Apa dari mana dulu deh? Kira-kira tuh ada daerah mana? Dan kamu? Kira-kira dilihat dari mana tuh dilihat? Kira-kira. Yang penting imajinasi kamu yang beres. Oh, kamu lihat betul lah gambarmu. Kalau kamu lihat salah aja bang. Kamu lihat dari mana? Itu. Hah? Anterior. Itu anterior apa Anterior. posterior? Hah? Posterior. Betul? Kalau depan yang nampak yang tadi tuh hatinya, kalau depan ada toraksnya. Ayo, anterior posterior. Ha? Posterior. Berarti apa itu? Ayo. Tadi kamu bantu deh. Hah? Kira-kira depan apa belakang? Hah? Belakang. Di depan deh. Apa menurut tadi? Apa menurut tadi? Di mana kita bisa bedakan ini depan atau belakang? Bukan, ini lo jelas. Kita mampu juga nih kayak klavikulan kan itu. Nah ini jelas kalau di arah depan ini nggak jelas ketutupan. Ini lo jelas, ini jelas, ini jelas, ini jelas. Kalau daerah depan ini nggak kelihatan semua, satu tutup aja gimana gambar tadi. Tuh, tak kelihatan nih. Assalamualaikum. Ya, gimana? Ya, gimana? Belum mengajar? Hah? Gak kurun di. Gak kurun sakit di. Yang mana? Di prelon, nanti mengajar, prelon. Yang Oke. Salam. so, yang maksudnya yang abdomen toraks Ya, semua. ya. Dit, Skapulat. Foto kan? Iya. mana? Ayo cepat. Cepat ya. Kamu nih. Bagian humerus tempat Ada insersio. sini ya. Hah? Iya. Cepet itu. Bagaimana? Mana? Mulai berkhayal sedikit ya. Apakah si Susi? Susi Apakah menangkap si lengan Tuti? hingga Apakah si Baby dan apakah si supraspinatus? Kamu deh. Supraspinatus. Ayo. Hah? B. Kamu. Ayo. Hah? Ayo.
yang biasanya YFS dan modal sini. Pasti kita bisa membayangkan. Soalnya ya, ingat ya, soalnya ya. Oke, rotator cuff sudah tadi, sudah cepat, ya. Skapula tadi, sebelah Yang hijau mana, Bos? Hijau di belakang. Saya udah lihat dari geografi. Oh, yang Ya, hijau bagian atas. Jadi ada yang regiobrachi, ada yang antebrachi. Jadi ada yang anterior, ada yang posterior. Untuk memudahkan hafalnya adalah BBC. Bicep brachialis brachioradialis. Coracoum brachialis. BBC. Bicep brachialis dan coracoum brachialis. Ya, sedangkan yang posterior hanya ada triceps. Oke, kita awal dari biceps. Biceps itu ada dua kaput ya, ada kaput longus dan ada kaput brevis. Dan yang kaput longus itu biasanya dia berinsersium pada sulcus bicipitalis namanya. Jadi kalau ada kaput, coba raba di bahu kalian depan dulu. ini panjang. Saya teraba sih, saya teraba nih, langsung saya kena kena. Kecil. Tempat sini. Ini tahu. Kalau kalian bergerak, dia bergerak tuh, tendonnya. Kita teraba tuh, itu sulcus bicipitalis tuh. Tempat namanya si tendon daripada caput longus, daripada biceps. Sedangkan caput brevis, dia ke atas lagi, ke atas dia melewati sini. Nah, di sini dia yang kapuk brevis. Karena brevis sampai sini aja dia longus sampai sini. Ya, yang longus. Oke. Kalau yang yang brevis di atas ini ya. Ini yang sudah jadi sulcus bicipitalis. Tempat banyak tendon daripada kaput biceps. Kaput longus pada biceps. Yang kedua adalah brachialis. Brachialis ini dia membentuk superficial pada lantai fossa cubiti. Di fossa cubiti superficialnya dia. Kalau deepnya nanti si pronator teres. Nah, superficialnya dia si brachialis. Dan dia letaknya paling distal di antara otot anterior, maksudnya di antara bicep caput longus dan antara bicep caput brevis dia paling distal, paling jauh. Itu brachialis. Oke. Dan yang ketiga, coracobrachialis. Nama coraco mungkin kalian kenal sebagai bagian daripada scapula. Nah, namanya coraco. Brachialis brachial. Jadi dia letaknya ada di coraco ke brachial. Makanya namanya coracobrachialis. Dari astrabotnya fungsi coba lihat. Pasti itu buka dia. Buka lengan dia. Astrabotnya kan mereng astrabotnya. Ya. Kemudian dia merupakan otot anterior brachial yang paling medial. Oh tadi paling distal, ini paling medial. Ya. Jadi kita lihat biceps. Ya. Ini kemudian ini coracobrachialis. Ini yang caput brevis, yang caput longus. Longus langsung pada bicipital groove. Ya. Oke, kemudian posterior. Ingat cara menghafalnya, yang pertama dari arah depan dulu, kemudian belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Ya, depan, belakang, depan, belakang. Juga sama tuh, depan, belakang. Supaya memudahkan kalian menghafal. Usahakanlah sistematis cara menghafalnya. Dan, nah yang triceps ada 3 kaput ya. Kaput lateral, kaput medial, dan kaput longus. Nah, yang kaput longus dia berasal dari tuberculum infraglenoid scapula, yang kaput longus. Sedangkan sisanya yang kaput medial dan lateral
Yang capulongus itu dia berasal daripada tuberculum infraglandis scapula. Mana tuberculum infraglandis? Kira-kira. Jadi ada cavitas glenoidalis, itu di bawahnya. Itu dari ada tuberkulum di situ, tuberkulum infraglandis di bawah cavitas glenoidalis. Jadi dia berasal dari bawah tuh menuju ke sini, ke bawah daripada di belakang ini sudah. Nah, bayangkan ya. Nah, bayangkan. Pokoknya paling medial lah. Nah, itu aja lah. Ya, susah menghayal imagine itu. Nah, lihat ya. Pas tepat di bawah cavitas glenoidalis. Jadi cavitas glenoidalis ini pas di bawahnya. Sini. Capulongus. Ya ini medial dan lateral. Disebut capulongus karena tendonnya longus. Tendonnya panjang, sama seperti quadriceps dan juga subulongus karena tendonnya panjang. Subulongus. Oke. Udah lewatin. Anconius. Anconius ini dia bagian belakang. Kalau bagian depan nanti ada pronator teres, bagian belakangnya anconius. Jadi dia miring, berfungsi. Kalau miring itu berfungsi sebagai apa? Ekstensi dia. Jadi pada saat ekstensi nanti ada gerakan daripada anconius dan triceps. Kalau untuk yang biceps dia berfungsi sebagai fleksi. Nah, oke. Nah, ini yang sudah tadi, ya. Jika kita mengalami kontraksi, maka bicep yang mengalami kontraksi, tricep yang mengalami relaksasi. Sedangkan untuk ekstensi, maka tricep yang mengalami kontraksi, bicep yang mengalami relaksasi. Mereka berdua lah disebut sebagai antagonistic muscle. Fleksi tiga otot ini, deltoid, bicep dan thoracobrachialis. Sedangkan ekstensi, deltoid, tricep, thoracobrachialis dan anconis. Ya. Jadi jalan terus. Kira yang mana? Bila thoracobrachialis, mana ya sesuai dengan thoracobrachialis? Jelas ya? Jelas ya? Nah, kita masuk ke otot dengan bawah. Otot dengan bawah juga sama, ada anterior, ada yang posterior. Dan kompartemen anterior, ingat ya, semua kompartemen anterior berasal daripada epicondylus medialis. Semua kompartemen anterior. Nah, balik nanti. Semua kompartemen posterior berasal dari epicondylus lateralis. Nah, balik nanti. Semua kompartemen anterior berasal dari epicondylus mana? Epicondylus medialis ini. Mata lengan. Betul. Kalau itu mata kaki, ini mata lengan. Mata lengan menonjol sini, yang medial menonjol sini, yang lateral. Yang ini semua otot dari sini, ke sini semuanya. Sumbernya di sini semuanya sumbernya. Memancar sana masuk. Nah, beda yang ekstensor. Dari sini ke sini seru. Jadi balik ya, sini besar, ini sini. Semuanya sumber dari sini semuanya. Ya, kita lihat ya. Ada superficial yang pertama ini urutan dari yang terdepan dulu ya. Saya urut ini. Yang pronator teres, flexor carpi radialis, ini urutannya. Palmaris longus, flexor carpi ulnaris, pronator teres. Pronator teres saya hapus nih. Ada ya, pronator teres, carpi radialis, palmaris longus, carpi ulnaris, pronator teres nggak ada nih. Dan ke depan, saya depankan. Dan permudah kalian. Ini pronator teres sebenarnya di belakang nih. Saya depankan supaya mudah menghafal. Nggak ada ya, sorry ya, saya hapus dulu ya. Nanti kalian. Tuh.
Dan kemudian intermediate. Intermediate hanya satu, digitorum superficialis. Intermediate-nya hanya satu. Kemudian yang profunda, yang deep itu ada tiga, digitorum profundus, pollicis longus, dan pronator quadratus. Ingat ya, yang pronator teres bagian superficial, pronator quadratus bagian profunda. Ini kita lihat mulai dari kompartemen superficial, misalnya, kemudian di intermediate hanya satu, tersebut superficial, dan yang deep atau yang profunda ada 4. Ada 3, 2 otot flexor, 1 otot pronator. Nah, sekarang kita urut ini. Nah, urutannya. You see? Semuanya dari sini. Sumber dari sini sumbernya. Tugas media. Sebenarnya sini sumbernya. Dari sini. Ya, mulai dari yang pertama tadi. Dia dapat totalnya sini. Flexor, carpi radialis, palmaris longus. Flexor, digitorum superficialisnya yang intermediate tadi. Ya. Kita lihat yang pertama frontoteres. Dari sini semuanya arahnya. Semuanya sini. Yang pertama frontoteres. Dia yang merupakan paling pendek dan paling superficial. Berfungsi sebagai pronasi, gerakan pronasi. Kadang-kadang ada juga gerakan fleksi tapi lemah sekali. Ya, jadi dia berujung pada medial epicondyle atau epicondylus medialis. Kemudian insersinya pada superficial permukaan daripada medial shaft daripada humerus. Jadi peluang humerus itu ini ada medial shaftnya, ada shaft itu ketebalan dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi dia di sini, pendek dari sini aja teman. Kenapa tebal sini? Karena banyak otot melewati daerah ini. Ya, pronator teres. Yang kedua, flexor carpi radialis. Bawahnya ya, dan juga sama origo pada epicondylus medialis. Kemudian dia menuju ke base daripada metacarpal kedua. Jadi di sini, sampai sini, metacarpal kedua. Ya. Kemudian aksinya sebagai fleksi. Ingat, otot-otot bagian anterior hampir rata-rata berfungsi sebagai fleksi, kecuali pronator. Semuanya fleksi semuanya tuh. Dengan kata lain, semua otot fleksi, semua otot flexor berorigo pada epicondylus medialis. Kira-kira bisa dipahami ini ubahan kata-kata saya? Semua otot depan adalah otot fleksi. Semua otot flexor berorigo pada epicondylus medialis. Jelas? Kecuali apa ya? Kemudian palmaris longus. Palmaris longus adalah merupakan otot dengan tendon terpanjang. Di sini tendonnya disebut palmaris longus. Ya, juga sama sebagai fleksi juga, semuanya fleksi. Tapi palmaris longus berarti ke arah fleksi daripada wrist. Jadi, nah fleksi. Jadi semua otot radio forearm itu fleksi ini. Semua otot upper arm itu fleksi ini, fleksi siku. Semua otot, saya ulangi ya, semua otot upper arm atau otot brachii fungsi untuk fleksi siku. Semua otot anterior forearm atau antebrachii semuanya untuk fleksi wrist. Kemudian flexor carpi ulnaris di bawahnya pada sisi ulnar. Jadi
paralisi ular. Ya, itu flexor carpus juga sama sebagai otot fleksi. Udah, itulah mereka adalah bagian superficial. Kita masuk bagian intermediate. Hanya satu, flexor digitorum superficial. Itu yang intermediate. Ingat ya, lapis demi lapis ya, lapis demi lapis otot. Ada 5 di depan, 1 tengah, 3 paling dalam. Ya. Dia ada 2 kaput, ada kaput radial, kaput humulurna. Coba lihat. Ini radial. Ini humulurna. Terpahami? Ya. Ini kaput radial. Ini kaput humulurna. Masuk ke sebagian, masuk ke sebagian. Makanya disebut kaput humulurna. Ini kaput radial. Ya, flexor digitorum superficialis. Bisa ya, yang sebelah sana ya. Ngerti ya? Kalau yang kaput radial, dia hanya meliputi os radius saja. Sedangkan kaput humulurna, dia masuk os humerus di situ, masuk os ulnar situ. Jadi dia berasal dari semua, kan sudah bilang tadi, semua berasal dari epithelium media. Nah, dan dia berinsersio pada palang tengah. Mana palang tengah? 4 ini. Oh, ini lain nanti. Ini ada posisi sini. Ini yang digitorum. Semuanya. Untuk megang. Kalau putus di tengah-tengah ini, kalau disayat putus di sini, nggak bisa megang kita, lumpuh nih. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang deep atau yang profunda. Ada 3 otot deep, yaitu flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus, dan pronator quadratus. Itu yang profunda. Flexor pollicis, flexor digitorum profundus, dan pronator quadratus. Jadi urusannya yang ibu jari dan jari. Fleksi ibu jari dan fleksi jari itu semuanya urusannya yang bagian profunda. Serta apa namanya, pronasi di lengan. Lengan ada pronasi begini, ada yang ini aja, ada ini aja. Ini nggak bergerak nih. Nah, tapi kalau bergerak begini, semua masuk. Pronator teres masuk, pronator quadratus masuk. Tapi ini, nah, ini aja nih. Ya. Oke, ingat ya, flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus, dan pronator quadratus. Itu yang profunda. Hijau. Kamu. Kamu udah ada ya? Belum. Dari mana Rigo otot-otot suka Udah kan? Nah, apa? Saya sebut ulang tadi. Apa tuh? Semua otot-otot Nabi. ya, Media. ya. Yang profunda. Isi. Semua itu. Yang profunda. Yang superficialnya intermediate. Yang profundanya apa namanya? Lapisan yang deep. Jadi yang profunda deep, yang superficialnya yang intermediate. Itu yang gerak jari ini. Di gerak jari ini ada 2 otot yang mainnya. Ada yang intermediate dan yang deep. Yang intermediate yang superficial. Yang deep yang profundus. Ya. Petra, bisa keep in your mind? Bisa? Pak Sarah kalau kuliah internasional bahasa Indonesia aja, langsung buat ini ya.
Nah, kemudian kita lihat yang posterior. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal. Untuk yang depan, otot flexor kan semua epicondyle. Nah, yang mereka ini sebahagian besar, tidak semuanya juga, hampir sebagian besar itu lateral mainnya dan berfungsi sebagai otot-otot ekstensor. Yang begini semuanya otot depan, yang begini semua otot belakang. Ini otot belakang, ini otot depan. Ya. Masuk situ adalah brachioradialis. Kalian jangan tukar-tukar ya, ada yang brachialis, ada yang coracobrachialis, ada yang brachioradialis. Jangan tukar tuh. Saya tuh sering tukar tuh. Ya, karena nanti untuk jebak-jebak aja deh. Brachioradialis, brachialis, coracobrachialis, kapok tuh. Jadi kalian harus betul tahu yang mana yang coracobrachialis, pasti ada hubungannya dengan coracoid, scapula. Brachioradialis berarti hubungannya dengan brachius dan radial, radius. Nah, kalau brachialis tok, berarti sini tok, ada turun-turun ke bawah dia. Nah, ya. Kemudian ada otot-otot extensor carpi radialis longus dan brevis, ada extensor digitorum communis, ada extensor digiti minimi, ada extensor carpi ulnaris serta anconus terakhir. Oke. Dan lapisan profundanya ada otot-otot supinator, kemudian abductor pollicis longus, extensor pollicis longus dan brevis serta extensor indicis proprius. Jadi kalau ini agak nyelimet, kalau tadi lebih mudah superficial, intermediate, yang profunda. Ini agak nyelimet karena pasukan yang superficial dan pasukan profunda sama banyak. Extensor sama banyak pasukannya. Nah, sehingga Anda kira-kira aja bahwasanya yang hubungannya dengan jempol dan telunjuk ini mainnya yang profunda. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu profunda deh. Naik telunjuk ke atas atau itu mainnya profunda. Itu cara mengingatnya. Yang lainnya digiti minimi, itu udah mainnya yang superficial. Ya. Yang pertama brachioradialis. Ini insersinya, reuninya pada bagian tonjolan daripada distal humerus atau lateral atau tonjolan lateral daripada humerus. Bedakan rit dengan saf. Saf itu penebalan, rit itu seperti tonjolan, tapi bukan tuberositas. Tuberositas itu tonjolan lebih banyak. Jadi ada beberapa istilah pada tulang, ada ridge, ada tuberositas, ada tuberculum, ada apa lagi? Ada apa sih ya? Saf. Jadi pada tulang istilahnya macam-macam. Ya, tergantung perkataan ototnya. Nah, kemudian aksinya lebih banyak ke arah fleksi, supinasi dan pronasi. Nah, brachioradialis dikenal juga sebagai otot paradoks. Kenapa otot paradoks? Dia tuh lebih cenderung ke arah ekstensi, padahal kan masuk dalam bagian posterior. Kemudian tetapi fungsinya adalah fleksi. Nah, karena masih buat brachioradialis sebagai otot-otot paradoks. Paradoxial muscle. Kenapa? Karena dia diinervasi oleh nervus radialis, dia berada pada tempat-tempat otot-otot ekstensi, tapi fungsinya sebagai fleksi. Nah, jadi bisa saja, misalnya saya keluarin ya, misalkan misal aja menentu itu, karena ini belum saya keluarin soalnya. Kalau yang punggung leher sudah saya keluarin soalnya. Maksudnya sudah saya buat soalnya, sudah mau saya kirimkan ke minggu kan. Tapi yang semisal belum saya buat, kira-kira aja ide itu muncul di kepala saya. Jadi nanti bisa aja saya sebut satu-satunya otot extensor. Nah, yang berfungsi sebagai fleksi adalah saya begini. Oke, ini urutannya. Yang pertama brachioradialis, extensor carpi radialis longus,
extensor carpi radialis brevis, kemudian extensor digitorum communis, kemudian digiti minimi, carpi ulnaris dan antonius. Ini yang superficial. Brachioradialis, dia sebagai paradoksial. Ya. Origo dan inervasinya khas di otot extensor, karena dia inervasi oleh nervus radialis. Tetapi dia merupakan gerakan flexor siku. Di flexor siku selain biceps, brachialis, masuk dia brachioradialis. Otot fleksi tadi. Ada tadi yang teori ada fleksi ekstensi tadi. Nah, dia masuk dia. Jadi biceps, brachialis, brachioradialis masuk dalam fleksi. Padahal dia letaknya di belakang. Nah, cobalah. Kenapa? Karena nyerong nih. Dia terpakai nyerong sini, nyerong ini. Sebagai fleksi. Ikut narik dia untuk fleksi. Tetapi si brachioradialis ini bukan prime mover, bukan penggerak utama, tapi sebagai co-assistant, asisten untuk fleksi. Gerakan fleksi utama adalah biceps. Ya. Nah, extensor carpi radialis. Ini ke belakang kedengaran suara saya ini. Belakang kedengaran. Kenapa nggak kalian pilih dengan tempat depan? Kalau menghindari saya tanya, semua benar, ada cerita. Ada cerita, saya jalan ke belakang. Tapi maksudnya, itu pada kalian membeli bioskop, dengan nonton film. Jadi ada film action, di belakang lah. Masa kita nonton film ini action? Tapi kalau film drama, film percintaan apa, di depan. Ya kan? Karena bisa kita lihat adegan lebih enak dari depan. Tapi kalau action jangan belakang lah. Nah, film 5 menit enak di depan dan belakang. Saya susah juga jalan sana bentar-bentar. Atau minimal tengah lah. Ya. Berputar kursi lain kali ini. Oke, masuk sekarang extensor carpi radialis. Nah, khas pada extensor carpi radialis, keduanya ekstensi dan abduksi. Keduanya ekstensi dan abduksi, tetapi kalau si extensor carpi radialis longus, dia pada metakarpal kedua, sedangkan yang brevis pada metakarpal ketiga. Si satu sini, satu sini. Mereka di sini. Yang longus, yang brevis. Makanya otot-otot mereka berdua jarang kita keluarin pada partikum, kecuali partikumnya gambar sampelnya. Bisa kita tunjukkan, tandain aja yang tiga sisi brevis. Tapi kalau untuk biasanya untuk praktikum itu otot yang superficial katanya kan. Nanti saya akan briefing dengan asisten yang memang mudah kalian lihat pada baik pada kadaver maupun pada aspek tulang belulang. Tapi kalau untuk teori semua kena, ada cerita. Nanti ada saya yang ngajar semua kena, baik lapisan terluar maupun ke dalam. Ya, kemudian extensor digitorum communis. Extensor digitorum communis sama seperti flexor digitorum superficialis. Artinya dia betul meliputi semua otot extensor ini. Kecuali minimi loh ya, minimi dan ini. Ini tiga ini satu otot nih, extensor digitorum. Extensor digitorum makan tiga ini dia makan. Ini beda dong. Ini beda dong. Ini ada khusus lain ya. Tiga ini, yang satu ada masuk ke ini, yang satu masuk ke sini. Tetapi untuk indices proprius ada lagi yang satu lagi yang besar, khusus untuk tunjuk. Tetapi yang jelas ini tiga ini. Dia ototnya lain, ini lain. Beda ototnya. Ya. Kemudian extensor digiti minimi. Ada punya sendiri dia extensor digiti minimi. Ya, dia extensor khusus pada digiti kelima. Ya. Nah, extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris dia meliputi sebagian daripada medial shaft daripada ulna. Nah, itu sebagian medial shaft ulnanya. Sampai base metakarpal. Tuh lihat, hampir semuanya otot-otot extensor disarapi oleh nervus radialis. Nah ya, termasuk si
bahu brachioradialis tadi. Dia letaknya di belakang, inervasi radialis, kok dia fungsi sebagai flexor. Ya. Kemudian anconis. Ini letaknya paling terdalam di antara otot ekstensor yang lain. Maksudnya otot ekstensor dan dia paling terdalam dan paling pendek. Anconis. Juga fungsi sebagai ekstensi pada siku. Ya. Kemudian ini dia ototnya komponen posterior. Siapa ya? Radialis, extensor, juga lobus brevis, digitorum, digitini, calculus, dan anconis. Sekarang yang profunda. Nah, sekarang lebih profunda. Profunda ada otot supinator, ada abductor pollicis longus, ada extensor pollicis brevis, kemudian extensor pollicis longus dan extensor indicis propius, kan? Jadi hubungannya dengan ini itu sudah satu lagi. Ini dua makanya itu sudah main yang profunda. Jadi semua otot jempol itu mainnya di profunda, ya, baik abductor maupun extensor. Kemudian otot jari telunjuk. Itu dia khusus untuk yang profunda. Satu lagi tadi adalah extensor digitorum communis. Jadi kalau saya untuk ekstensi telunjuk, misalnya si Susi mengangkat tangannya pada saat dia bersyahadat dalam salat. Ikrar itu apa yang bekerja di sana? Nah, ya, apa gerak? Extensor digitorum superficialis dan ini indicis proprius. Indeks itu telunjuk. Indeks itu telunjuk. Olet itu jempol. Minimi itu kelingking. Indeks itu telunjuk. Makanya extensor indicis proprius. Supinator. Jelas ya? Dan arah selabungnya jelas dia berfungsi sebagai supinasi. Di bagian extensor yang terdalam, maksudnya yang dalam, ya. Jadi berfungsi total sebagai supinasi. Kemudian abductor pollicis longus. Kira ini. Saya tangkap tendonnya. Nah ini dia. Coba yang gerakkan ototnya. Nampak nonton dari nontonnya, saya bisa tangkap dia ini. Ini loh, ini dia. Ketangkap otot tendon ototnya. Nah itu dia. Abductor pollicis brevis. Longus. Kemudian extensor pollicis. Ini yang ke atas. Jadi yang gini, ada yang gini, ada yang ke atas. Ini yang ke atas. Ini biasa terjadi pada kasus-kasus Burkitt syndrome. Ada orang-orang, oh sakit ini. Tahu aja kalian. Coba kalian berdiri sendiri. Ini coba buat gini semuanya. Coba buat gini semuanya. Yang belakang kanan, coba tes buat gini semuanya. Udah, 1, 2, 3. Ada yang sakit? Hah? Ada? Nah, ada. Berarti tendon itu yang bermasalah. Ada yang bermasalah. Itu namanya desvalgestate. Jadi tendon ini mengalami tear atau tidak, mengalami robekan atau tidak. Oke. Kemudian extensor indicis. Extensor indicis ini adalah terkait dengan tangkuk telunjuk. Kalau diputus, ya udah nggak bisa lagi dia. Suka ribet namanya kalau pernah satu kejadian waktu saya di Surabaya dulu jaga malam Surabaya. Itu dulu masa saya tahun 2005-2006 dulu,
saya PS2 di Surabaya, itu banyak begal di Surabaya, terutama dari daerah agak jauh sini ada begal. Begalnya tuh dihantam pakai senjata tajam, orang yang sedang bawa motor dia pepet, buang dia jalan itu. Jadi kalau putus ini repot deh, esensinya udah gagal soalnya nih. Digagal sehingga dia nggak bisa mengendari lagi, jatuh. Motornya diambil, dia nggak dibunuh, cuma dihajar di sini. Makanya sering kalau malam hari waktu kami dulu dia pakai taruh papan di sini, taruh papan atau besi. Karena pasti dihajar di sini, dia lengannya dihajar. Kalau diputus dihajar pakai ini dulu, pakai celurit itu. Celuritnya bukan model celurit begini, tapi celurit yang agak lurus panjang ini. Jadi mau kena bisa putus ini kalau memang pas ini kena. Sering waktu saya jaga malam dulu, saya terpaksa pakai jaket dan saya kebut sedikit. Ada orang pepet saya kebut. Ya, oke, kita masuk lagi ke dengan bawah pose ini dia supinator, abductor pollicis longus, abductor, extensor pollicis longus and brevis, dan extensor indicis. Kamu deh, ingat apa yang saya katakan dari Jawa? Dia berada pada kompatan posterior, tapi sifatnya adalah paradoksial. Saya kasih clue dulu kamu, clue-nya. Kamu deh. Ya. Kamu deh, kita Bayu, halo, ya kamu. Ingat ya, saya sampaikan tadi di awal, semua otot flexor adalah A, semua otot extensor adalah B. Ayo kamu, mudah soalnya kan, nah, sulit. Ayo kamu cepat ya. Hah? Ya, ini dia terus epikondyl. You see, lihat dia semua sini. Otot flexor. You see lateral semua sini. Otot extensor. Oke, sekarang kita lihat regium manus. Ini yang mulai bertingkat-tingkat. Ini agak sulit dikit. Karena dia agak bertingkat-tingkat, karena dia bercabang-cabang, dia dari tulang ke tulang, otot ke tendon, otot ke tendon ke tulang ke tulang. Ini agak rumit sedikit karena banyak kan, kita banyak bisa kita fungsikan, bisa menggenggam, bisa macam. Ini agak sulit. Ini saya masih sulit untuk jadi jalan termudah. Nanti kita coba jalan. Jadi ada dua lapisan juga, ada yang superficial, ada yang profunda. Yang pertama saya coba mempermudah kalian. Yang pertama saya coba bagi regium manus ini pada dua bagian, superficial dan profunda. Yang kedua saya bagi nanti berdasarkan otot tena dan hipotena. Ya, kalau otot tena dan hipotena nanti hubungannya sama klinis sendiri supaya kalian tahu mana nanti otot tena mana hipotena. Dan sedangkan untuk mempermudah lapisan-lapisan saya bagi pada dua, superficial dan profunda. Yang superficial umumnya adalah terkait dengan jempol kelingking. Itu aja yang superficial. Yang profundanya terkait dengan tulang karpal, baik tulang metakarpal. Ya, serta ada sebagian daripada otot kelingking dan otot jempol. Oke, yang pertama adalah musculus pollicis. Musculi pollicis ini ada dua, abductor, ada adductor. Ada abductor pollicis brevis. Yang lumusnya kemana larinya? Yang lumus ke tangan yang superficial tadi. Yang lumus, ya. Kemudian yang adductor pollicis. Si, Anda lihat sudah mainnya tulang ke tulang. Tendon ke tulang. Jadi sudah mainnya tendon ke tulang, tulang ke tulang. Satu lagi
otot tulang. Itu yang untuk yang otot regiomanus. Ya. Untuk superficial itu ada abductor digiti minimi. Jadi otot digiti minimi pas otot ini yang montok, yang paling lateral. Itu otot digiti minimi itu yang paling montok. Kemudian palmars brevis. Jadi setelah digiti minimi itu kita buka sedikit, maka tampak palmars brevis. Palmars brevis ini dia ototnya. Kalau digiti minimi gini, karena dia otot gini. Untuk, nah, sehingga ada otot sini. Satu lagi setelah kita buka ini nampak adalah palmars brevis di bawahnya. Itu yang superficial. Kemudian ada otot interosea. Otot interosea ada palmar interosea dan ada dorsal interosea. Palmar interosea di sini. Dorsal interosea di sini. Ini adalah otot-otot antar tulang. Itu tulang. Jadi kalau misalnya nampak di praktikum saya, kami di praktikum ada yang otot berhubungan sama tulang, itu adalah otot interosea. Tergantung. Kalau dia di depan maka palmar dia. Kalau di belakang maka dorsal dia. Ya. Ini dia otot interosea. Kemudian otot lumbricalis. Otot lumbricalis itu melekat mulai dari tendon ke tulang. Tendonnya sini tendon ke tulang. Tendon ke tulang, tendon ke tulang. Namanya otot lumbricalis. Supaya mudah menghafal itu caranya. Ya, ada otot tendon ke tulang, ada otot ada juga tulang ke tulang. Ya. Lumbricalis. Sebedakan kan? Yang mana lumbricalis, yang mana interosea. Ya. Jadi kalau kami itu ada preparat ini, sehingga kami harus betul memperhatikan oligoinsersinya kemana. Nah, dulu waktu masa kami perkuliahan dulu, oligoinsersi paling penting. Karena kemudian tulangnya menuju mana otot-ototnya. Nah, kalau kalian itu kalau ajak memberi kuliah tentang oligoinsersi kelamaan nanti. Nah, kemudian saya juga membagi menjadi dua supaya lebih mempermudah. Yang pertama tenar, yang kedua hipotenar. Otot-otot tenar, otot-otot di sebelah sini. Ini sebenarnya otot tenar. Sedangkan yang ini otot-otot hipotenar namanya. Ya. Otot-otot tenar adalah otot yang beredar di bagian jempol. Tenar. Hipotenar. Nanti ada kalpal sindrom. Ini kita salah di sini, maka itu menambah problem kecil. Apa yang kita sebut sebagai tangan gerak. Ya, otot yang hipotenar. Susah saya kesana ya. Itulah kita ya. Waktu rancang-rancang tempat kuliah nggak mikir-mikir dulu. Kalau di Surabaya tempat perkuliahannya kayak bioskop, kayak dom orang gladiator begini. Ke atas sana. Jadi si dosen mengajar sini bisa dilihat dari semua arah penjuru. Terus layarnya besar layarnya. Pakai remote sana sini. Itu masa tahun 2005 dulu saya BS2 dulu. Sekarang kemana? Tidak bertiga-tiga bioskopnya atau kemajuannya. Jadi sehingga kita kuliah, kita masuk di awal, kita masuk di akhir sama aja hasilnya. Muntah dulu depan, dulu belakang hasilnya sama karena layarnya besar, melengkung layarnya, bisa melengkung gitu. Terus kita nonton bioskop, ini ada tiangnya pula. Nggak pakai tiang di gempa rumah. Jadi memang serba salah memang kita. Ini kita gampang caranya. Nah, otot regiotenar ini sering juga disebut sebagai otot polisis. Sedangkan otot regiohipotenar ini sering disebut juga otot digiti minimi. Sama. Otot polisis ada otot regiotenar. Otot digiti minimi sering disebut dengan otot hipotenar.
Siapa-siapa saja ada di giting ini, flexor di giting ini, abductor di giting ini, opponen di giting ini. Si kelingking bisa begini, flexor, bisa begini, abductor, bisa kawin dua dan jempol, opponen. 3 otot di giting ini. Dan kita masuk ekstremitas inferior. Waktunya berapa lama lagi? Kejar nggak ya? Yang cepat-cepat ya. Oke, sekarang yang penting pada otot-otot regu bawah adalah fascia. Yang pertama adalah fascia lata. Fascia lata ini adalah fascia yang membungkus mulai dari paha sampai ke kaki. Itu yang fascia lata namanya. Ya, seperti yang putih ini. Ini fascia lata. Jadi dia kayak kalau pada sebenarnya kayak kemarin. Apa kemarin? Apa di kemarin? Pada yang menghubungkan antara ini dengan mulut, Pak. Ingat? Hah? Yang penebalannya apa? Apa? Penebalannya apa? Iya, gelar penuti. Penebalan itu gelar penuti. Sama ini sama juga. Sama ini fascia dari sini sampai sini. Namanya fascia lata. Ya, fascia lata ini. Fascia lata ini. Ya. Ya. Nah, nanti ada tendon namanya Aponeurosis. tendon fascia lata. Aponeurosis. Ya. Atau otot tensor fascia lata. Oke, dan kita bagi dua juga kepada 2 kelompok. Kalau pada tangan hanya ada anterior dan posterior. Tapi pada kaki ada anterior, ada anteromedial, ada yang posterior. Ada anterior, ada anteromedial, ada yang posterior. Yang anterior ada iliopsoas, quadriceps femoris, sartorius dan tensor fascia lata. Kemudian yang anteromedial ada pectineus, adductor longus, adductor brevis, adductor conus gracilis dan kawan-kawan. Dengan kata lain, anteromedial berfungsi sebagai adductor muscle. Bagian paha dulu. Review Oh, ini kan adductor muscle. belum ke paling bawah, baru yang paha. Yang pertama kita lihat dulu ini. Iliopsoas. Iliopsoas ini adalah merupakan gabungan daripada psoas mayor dan iliacus. Ini psoas mayor. 1, 2, 3, 4 psoas mayor. Ya ini psoas minor. Minor nggak masuk. Yang masuk adalah psoas mayor. Saya juga nggak ya. Sana ya. Jadi otot-otot psoas ini nggak bisa disebut satu, tapi harus gabung dulu ya sama iliacus, tulang awal saya ngomong bahwasanya semua fossa pada tulang otot fossa jaka Sekalian sama ini. bisa jadi kan Banyak anggotanya dari sebenarnya ini otot-otot di pusat ini juga merupakan otot-otot abdomen bagian bawah. Ini saya sekarang masuk dengan otot abdomen ini. Ya. Jadi nanti misalnya saja berikut ini otot-otot yang masuk dalam berikut abdomen tetapi berfungsi sebagai fleksi daripada paha adalah dia masuk otot abdomen tapi dia berfungsi sebagai fleksi paha, fleksi panggul. Jadi ya musculus iliopsoas. kenapa? Si melekatnya ke sini. Kalau kita angkat begini, dia berkontraksi. Memang ada kasus iliopsoas syndrome. Ada nervous iliopsoas dari plexus brachial itu daripada plexus lumbosakral. Kejepit data mereka ini, nyeri pasiennya. Biasanya saya suntik di sini, di pangkal pahanya. Rilis nih, enak langsung. Ya, yang kedua adalah quadriceps femoris.
Kalau regio lengan itu yang bicep di depan, tricep belakang. Tapi kalau regio kaki, quadricepsnya depan, bicepnya belakang nanti. Bicep femoris belakang, quadricepsnya depan. Ya, nah quadriceps femoris di atas 3 aja, rectus femoris, vastus media, vastus lateral dan vastus intermedius. Rectus femoris yang paling atas nih, paling atas nih. Jadi kalau kalian lihat YouTube-nya Binaraga, yang kekar depan itu lihat rectus femoris itu, sama kayak six pack, itu rectus abdominis. Ini rectus femoris, lurus dia serabutnya, paling depan ya. Jadi yang paling depan antara depan ini itulah rectus femoris. Nah, kita buka sekarang rectus femoris. Kita buka, kemunculan tengah dan belakang. Namanya vastus intermedius. Vastus intermedius itu apabila yang rectus femoris kita buka. Udah, sisanya yang sebelah ini lateral, sebelah ini medial, sebelah ini medial, sebelah ini lateral. Vastusnya. Ya kan? Simpel aja. Ya. Jadi ini rectus femoris. Kita buka ini, ketahuan yang dia intermedius, dalam yang media, yang lateral. Mereka berfungsi semuanya. Pada tuberculum daripada trochanter mayor daripada femur. Sampai sini sampai ke patella. Ya, sampai ke patella. Yang ketiga, ini adalah sator. Ini paling khas ini kalau nggak bisa terlalu ya. Dia serong ya, dari pinggir sana ke depan. Makanya dia disebut sebagai otot seat belt. Seat belt kata gini kan. Nah, ini serong dia di sini. Oh, paham. Dari tista iliaca, dari spina iliaca anterior inferior ke tibia. Sator. Ototnya hilang ya. Kemudian tensor fascia lata. Nah ini gila lagi. Ini otot yang paling halus. Makanya disebut sebagai fusiform muscle. Otot berbentuk fusiform. Fusiform itu halus, kecil, pinggir. Nah, tensor fascia lata nanti ada garasi di satu lagi ya. Sator ini juga sebagai safety belt appearance. Gambaran seperti safety belt atau seat belt ya, safety belt. Lihat sih, di sini, nyerong dia, yang sini, yang tensor fascia lata ini dia, ya. Jadi, bisa lihat ke sana, ya. Sisi satu, dari sana, nyerong. Panjang, ya merupakan otot regio inferior, otot regio inferior, yang panjang. Muscle. Oh ini nggak masuk badannya, nggak masuk ini, nggak usah ini. Kemudian kita lihat regio femur medio ventral atau media anterior, anteromedia. Yang pertama adalah pectineus. Otot pectineus otot yang paling teratas dari grup mereka. Yang pertama pectineus yang paling teratas dan yang paling pendek. Kemudian baru gracilis. Ya, semuanya bertuju nanti mulai dari ramus pubis sampai ke medial shaft daripada femur. Ini ramus osis pubis ya, sampai medial shaft femur. Ini medial shaft semuanya nih. Betul ini satu. Nah, nanti yang saya bilang tadi, yang termasuk safety belt appearance 1, 2, 3 yang tadi di depan. Sator, tensor fascia lata dan gracilis. Maka trio membentuk fusiform muscle atau
otot-otot yang membentuk safety belt reference. Ya. Nah, gracilis adalah merupakan otot-otot bagian daripada aduktor. Otot aduktor yang tiga ini gracilis, pectineus, abductor brevis, abductor magnus nanti dan gracilis. Abductor longus, magnus dan obturator internus. Mereka otot-otot yang berfungsi sebagai aduktor. Ya. Satu lagi, ini obturator externus. Nanti, ya, jadi abductor magnus, abductor longus, ini di ototnya ini. Ini kita buka baru yang paling besar ya abductor magnus. Yang longusnya ini dia, serabutnya. Ini kita tarik baru kelihatan abductor magnus. Magnus lebar dia, kayak magnus disebut. Ya. Sedangkan obturator internus bawah nih. Dia dari ramus pubis ke sulcus intertrochanterica daripada femur. Pectineus, abductor longus, abductor brevis, abductor magnus dan gracilis. Oke. Jadi semuanya meja kompartemen itu berfungsi sebagai otot-otot aduksi. Dan meja kompartemen siapa sama saja tadi? Hah? Pectineus, abductor magnus, siapa lagi? Gracilis, abductor longus, obturator internus, semuanya berfungsi sebagai aduksi ya. Kemudian mereka dipersarfi oleh nervus obturator dari cabang lumbar-lumbar empat. Nah, nanti ada otot hamstring yaitu adductor magnus. Khusus untuk adductor magnus, dia juga berfungsi sebagai ekstensi. Khusus untuk adductor magnus karena dia berfungsi sebagai otot hamstring. Dia membantu otot bicep femoris. Ya, nanti kita lihat ya. Ini dari pertama ya. Jadi biasakan sistematis memang tadi. Yang pertama ini dulu. Yang ini ya, pertama yang kedua ini. Terus ini abductor brevis, gracilis, abductor longus. Kita buka dampak yang magnusnya. Kemudian yang bagian dalam mayor, iliopsoas dan iliacus. Oke. Nah, untuk yang piriform nanti kita lihat ya. Anda sudah lihat tadi obturator externus yang tadi di sini. Sekarang kita lihat dari glutea. Berapa menit lagi? 6. Dari glutea. Saya menjemput ya. Saya mengejar soal yang saya buat dulu. Nah, glutea itu banyaknya ditempati oleh gluteus maximus. Bokong kalian, bokong. Apa bokong? Pantat. Nah, itu umumnya diisi oleh yang maximus. Ya. Jadi banyak sekali mengandung lemak. Oleh karena itu orang yang panggungnya besar-besar, tulangnya besar, bisa ada lemaknya besar, lemaknya tebal. Nah, sedangkan yang profundus itu biasanya membungkus fascia profundusnya membungkus gluteus maximus. Nah, ini gluteus ya. Jadi ada maximus, ada medius, ada minimus. Sedangkan otot rotatoris ada piriformis, obturator interna, gemeli dan quadratus femoris. Kita cepat aja ya. Yang pertama kita lihat gluteus maximus. Sebagian besar menempati bokong, kemudian kita singkirkan maximus, ketemu medius di bawahnya atau di atasnya lah, di atas. Misalnya kita ini kan maximus ini sebagian besar nih. Kita potong maximus maka ketemu medius di atas.
Oke, Assalamualaikum. Salam ya. Ya. Hah? Ah ya. Terus? Emang kalau dia nggak mau Jadi terserah kalian mau sama siapa. Terserah kalian mau sama siapa. Boleh selanjutnya ada. Selanjutnya siapa yang konsulen? Siapa? Udah, saksi aja. Boleh. Terserah kalian, terserah kalian. Mau sama siapa? Terserah kalian. Nggak ada masukan. Ya. Salam. Lebih cepat ya. Jadi ini maximus, medius di atas, minimus di belakangnya. Jadi minimus itu paling dalam, bagian paling belakang daripada gluteal muscle. Oke, tapi cepat ini. Sini ada yang mau tanya, semua saya tanya, udah saya acak keluar soal saja. Dan keluar soalnya di sini nanti, keluar soalnya mana ya? Tapi cepat ya. Nah, ini bisa keluar soalnya di sini. Jadi ada bagian safety yang paling safe untuk kita lakukan injeksi pada otot gluteal. Ada di daerah regio medial. Di sini kalau kita suntik orang, mana? Ini nih. Saraf pula di belakangnya, saraf sekaligus. Di sini tulang, paling aman di sini. Berarti di atas nih. Mungkin suntik, kalau suntik orang paling aman. Makin montok makin bahaya ada sini. Oh montok pada dalam, loh kena saraf ini. Satu ini lumpuh dia, di bawah. Saya kira dia aja deh. Itu langsung nggak ada keluarin lagi. Aduh, nanti pula ya. Kayak kenapa aja? Hah? Dah, jalan. Ada pertanyaan sini? Jadi, saya ulangi kembali. Slide tetap tidak saya bagikan, tapi kalau Anda mau belajar, boleh belajar pakai slide yang terdahulu ke kakak kalian. Tapi juga tidak saya keluarin, yang hanya saya ajarin. Ya, terserah kalau mau baca sebagai ilmu boleh, tidak masalah. Tapi yang saya harapkan pada kalian adalah waktu perkuliahan Anda mencatat, Anda melihat, mendengar, mencatat. Jadi Anda use your eyes untuk melihat, use your ear untuk mendengar, listen, Anda dengar, dan Anda gunakan otak untuk berpikir setelah itu. Bagaimana cara menggunakan otak? Hafalnya sambil ngomong. Lebih mudah didengar oleh telinga, lebih mudah maksudnya mau di belakang. Otot superficial adalah otot ini ya, lebih mudah didengar oleh telinga, dan maksudnya otak. Makanya anak kedokteran itu biasanya menghafal ribut di kamar. Kita menghafal Quran juga kan ribut-ribut. Mana baca Quran diam-diam? Ada? Siapa yang 30 juz ini yang mau berangkat? Udah berangkat ya? Hah? Udah pergi ya? Ada teman kalian yang mewakili ini? Hah? Wah, iya. Biasanya orang yang suka hafiz Quran Oke ya, jadi selamat berjumpa di ujian tadi ya. Nggak sempat masuk kuliah lagi kan? Habis, kalau habis, tinggal anak habis.